Halo, selamat datang di YouTube channel saya. Pada video ini, saya akan membahas secara singkat satu topik menarik yaitu Creative Destruction, dengan kisah yang terjadi di Inggris sekitar tahun 1600-an. Topik ini diangkat dari buku yang berjudul Why Nations Fail. Apa itu Creative Destruction? Definisinya adalah proses perubahan industri yang secara terus-menerus merevolusi struktur ekonomi dari dalamnya secara terus-menerus, dengan membuang atau menghancurkan yang lama dan memunculkan yang baru. Definisi ini pasti sulit dipahami. Nanti ketika masuk ke dalam kisah, kalian akan lebih mudah memahami. Creative destruction ini bisa membawa kepada pembangunan yang berkelanjutan. Tapi, bagaimana caranya? Pangkal dari semua ini adalah dimulai dari politik sebuah negara. Pertama, centralization of power. Adanya sebuah otoritas yang diakui dan diterima oleh masyarakat. Lalu diikuti oleh pluralistic institution, di mana politik diisi dari komposisi masyarakat yang pluralistik dan mewakili banyak elemen. Ketiga, monopoly of profit. Ini berkaitan dengan hak paten, di mana penemu bisa menghasilkan uang dari karya yang diciptakan. Keempat, ketika poin 1-3 bisa terpenuhi, maka akan dapat memproteksi sebuah karya, produk, atau teknologi yang akan membawa kepada pembangunan yang berkelanjutan. Saya akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah nyata di Inggris sebagai contohnya. William Lee, seorang pendeta. Dia adalah penemu dari mesin rajut di tahun 1589. Metode kerja mesin ini masih dipakai sampai dengan mesin modern sekarang. Dia lahir di Nottinghamshire dan lulus dari St. John College di tahun 1582. Aturan untuk menggunakan topi rajutan. Jadi, di tahun 1583, Ratu Elizabeth I mengeluarkan peraturan untuk menggunakan topi rajutan. Dan dia juga diketahui merupakan penggemar dari stocking rajutan. Ya, stocking. Memangnya seperti apa orang-orang berpakaian saat itu? Ini adalah gambaran umum orang-orang berpakaian di Inggris. Berlapis-lapis dan para pria memakai stocking. Bahwa ibu dan saudara perempuannya malam-malam sedang merajut dan memakan waktu yang sangat lama. Lalu dia mendapat ide, bagaimana kalau beberapa jarum mengambil beberapa benang sekaligus? Ini tentu akan sangat menghemat waktu dan meningkatkan produksi. Dan 3 tahun setelahnya, William Lee sukses membuat mesin rajutnya. Dia pergi ke London bertujuan untuk menunjukkan mesinnya kepada Ratu Elizabeth I dan meminta hak patennya. Dia berpikir mesin ini akan sangat berguna sekali. Namun respon dari Ratu Elizabeth I sangat di luar dugaan William Lee. Ratu Elizabeth I berkata, mempertimbangkan apa yang penemuan Anda dapat sebabkan ke masyarakat saya, itu akan menyebabkan masyarakat kehilangan pekerjaan dan akhirnya akan membuat mereka menjadi pengemis. Ratu Elizabeth takut bahwa mesin ini akan membuat ketidakstabilan politik dan mengancam kekuasaan. Tidak putus asa, William Lee pindah ke Prancis dengan saudaranya James. Dia membawa serta 9 pekerja dan 9 mesin rajutnya. Dia mendapat dukungan yang baik dari Raja Henry IV yang memberikan dia hak paten. William Lee memulai produksinya di Prancis. Di sini, William Lee pelan-pelan mulai mendapatkan kesuksesan dari mesin yang dibuatnya. Namun, kesuksesan William Lee tidak bertahan lama. Pada tahun 1610, Raja Henry IV dibunuh dan menyebabkan gejolak politik di Prancis. Dalam beberapa minggu, William Lee kehilangan hak dan dukungan dari monarki. Lalu William Lee pergi ke pengadilan, namun identitas dia sebagai Kristen Protestan dan orang asing, dia tidak akan pernah menang. Akhirnya dia meninggal di Prancis 4 tahun kemudian dalam keadaan miskin. James, saudara William Lee, akhirnya balik ke London dengan para pekerja dan mesin rajutnya. Di sana dia menemukan rekan kerja dan memulai produksi stocking. Hasil produksinya menyebar ke London dengan hasil stocking yang berkualitas tinggi dan dipakai oleh bangsawan. Hampir sekitar 1 abad lamanya, untuk industri wool, sutra, dan renda di Inggris berkembang pesat. Mesin yang dibuat William Lee tetap menjadi pondasi untuk waktu yang lama. William Lee juga muncul di jaket dari Worshipful Company of Framework Knitters untuk mengingat sosoknya. Perusahaan ini pada 1663 menerima Royal Charter. Perusahaan ini dapat meregulasi gaji, kondisi pekerja yang sampai sekarang masih berlaku. Pembelajaran dari kisah William Lee.
Kekhawatiran dari creative destruction adalah alasan utama mengapa tidak adanya peningkatan standar hidup dari zaman Neolitik ke revolusi industri. Kekhawatiran ini yang muncul dari Ratu Elizabeth, sehingga menyebabkan waktu yang lama untuk industri kain berkembang di Inggris. Inovasi teknologi membuat kehidupan manusia lebih baik, tapi juga membutuhkan pembaharuan dari sesuatu yang sudah usang. Dan juga perlunya peniadaan dari hak-hak istimewa dalam ekonomi dan politik dari segelintir orang. Untuk ekonomi yang berkelanjutan, kita membutuhkan teknologi dan cara baru dalam melakukan sesuatu. Dan lebih sering kita membutuhkan pendatang-pendatang baru seperti William Lee. Sampai di sini video saya, terima kasih sudah menonton.